Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku yang saya banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Ada yang namanya tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, konstanta pressure, yaitu tetapan kesetimbangan untuk sistem kesetimbangan yang gas. Jadi ini hanya berlaku untuk yang kesetimbangan homogen dan berfase gas. Selain berfase gas, tidak memiliki nilai Kp. Dinyatakan berdasarkan tekanan parsial gas. Jadi tekanan parsial itu tekanan dari masing-masing gas yang menyusun sistem kesetimbangan tersebut. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial disebut tetapan kesetimbangan tekanan parsial yang dinyatakan dengan Kp. Contohnya, saya memiliki N2 fasenya gas ditambah 3H2 fasenya gas menjadi 2NH3 fasenya gas. Nah, ini gas semuanya. Maka kalau fasenya gas semuanya, dia memiliki Kc dan juga memiliki Kp. Nah, ingat, setarakan reaksinya. Karena sudah setara, tinggal kita masuk. Kp sama dengan P dari NH3 pangkat 2. Kenapa 2? Karena koefisiennya 2. Per tekanan parsial dari N2 pangkat 1. Ya, ini kan koefisien 1. Maka sini sebetulnya pangkatnya 1. Dikali tekanan parsial dari gas H2 dipangkatkan 3 karena koefisiennya 3. Dengan kata lain, secara umum rumus Kp ataupun Kc itu sama. Jadi produk dipangkatin koefisiennya per reaktan dipangkatin koefisiennya. Yang membedakan kalau Kc fasenya yang dipakai adalah berfase gas dan aquos. Kalau Kp yang dipakai adalah fasenya yang gas saja. Nah, misalkan saya punya reaksi seperti ini. A, gas. Ditambah B, solid. Menjadi C. Misalkan saja nih ya, aquos misalnya. Ini hanya contoh saja. Maka Kp-nya apa? Anggap koefisien ini 1 ya. 1 ya, koefisien 1. Maka Kc-nya seperti apa? Kc-nya adalah C ya, C kapitalus ini konsentrasi dari C pangkat koefisiennya per konsentrasi dari A pangkat koefisiennya. Maka ini Kc-nya. Karena Kc yang dipakai fasenya aquos dan gas. Sementara selain aquos dan gas diabaikan. Jadi misalkan es, liquid itu diabaikan. Adapun untuk Kp-nya, nah, tetap produk reaktannya. Cuman yang dipakai adalah fasenya yang gas. Ternyata yang fase gas hanya yang A saja. Maka karena yang A ini sebagai reaktan, maka dia ada di penyebut di sini, ada di bawah. P dari A. Tekanan parsial dari A. Pangkat 1. Yang atas berapa? 1. Maka persamaan Kc dan Kp-nya kira-kira seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya untuk tetapan kesetimbangan heterogen. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan murni, kalau misalkan kita memiliki kesetimbangan yang fasenya heterogen, maka kalau mencari Kc yang dipakai yang fasenya aquos dan gas. Ternyata dalam sistem ini hanya aquos saja, ya sudah. Aquos berarti HCl, ini kan fasenya aquos. HCl pangkat 2
per BI CL3 pangkat 1. Inilah KC-nya. KP-nya berapa? Dia tidak memiliki nilai KP. Karena semua spesies yang ada di sini, semua zat yang ada di sini pada sistem timbangan tidak ada yang berfase gas, sehingga dia tidak memiliki nilai KP. Hubungan KP dengan KC. Secara umum, KP sama dengan KC RT pangkat delta N. Ini hubungannya. Di mana delta N ini merupakan selisih pangkat pembilang, selisih pangkat produk ya. Pangkatnya produk, pembilang kan produk tadi yang di atas tuh. Dengan atau dikurangi dengan jumlah pangkat penyebut reaktan ya. Jadi pangkatnya reaktan itu yang berfase aqueous dan gas kalau mencari seperti itu ya. Biasanya untuk yang kasus seperti ini yang memiliki hubungan Kp dengan Kc kalau kesetimbangannya homogen dan berfase gas. Jadi yang dipakai ini yang berfase gas ya, yang berfase gas penyebut daripada reaktannya ini. Misalkan seperti ini. PCl5 membentuk timbangan menjadi PCl3 dan Cl2. Semua fasenya gas. Kp pada suhu ini adalah sebesar ini, pada suhu ini sebesar ini ya. Maka seperti apa hubungannya? Misalkan, Kp sama dengan KCRT pangkat delta N. R-nya kan 0,082 sekian-sekian. T-nya, nah ini T harus dalam Kelvin ya. Karena ini masih derajat Celcius, konversi ke Kelvin, tambahin 273 menjadi 464 Kelvin. Delta N-nya, nah ini produk, nah, ini ya, ini kan PCl3 koefisiennya 1 dan Cl2 koefisiennya 1. Jadi produknya ini dijumlahin, maka menjadi ini 1 tambah 1, dikurangi yang reaktannya PCl5 1, maka 1. Jadi Kp-nya masukkan di sini pangkatnya 1. Hitunglah. Maka akan ketemu yang ini. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya, hubungan nilai tetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan. 1. Jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, maka harga Kc juga dibalik. Misalnya nih, saya memiliki A, fasenya gas, diubah menjadi B, atau membentuk kesetimbangannya dengan B yang fasenya gas. Misalkan dia memiliki Kc sebesar X. Nah, ini angka ya, nilai. Maka untuk yang pertama ini, untuk kasus ini, jika reaksinya dibalik. Nah, dibalik itu maksudnya B yang menjadi reaktan sekarang. Nah, seperti ini. Maka harga Kc yang baru adalah menjadi sepernya. Selanjutnya, yang kedua, jika koefisien reaksi kesetimbangan dibagi dengan faktor N, maka harga tetapan kesetimbangan yang baru adalah akar pangkat N dari harga tetapan kesetimbangan yang lama. Jadi, awalnya kan A menjadi B. Nah, koefisiennya itu saya bagi, misalkan seperti ini. Untuk yang A. Jadi kalau dibagi, koefisiennya dibagi 2, ya dibagi 2 ke semuanya. Maka harga Kc-nya adalah akar pangkat N
karena dibagi 2. Kalau dibagi 3, ya akar pangkat 3. Selanjutnya yang kasus ini. Jika koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan dengan faktor N, maka harga tetapan yang baru adalah tetapan kesetimbangan yang lama dipangkatkan dengan N. Jadi misalkan yang semula A menjadi B, saya ubah menjadi 3A. Dan 3B. Maka harga KC yang baru adalah, tetapan yang semula dipangkatkan dengan N. Semula kan X, ya maka 3. Karena saya kalikan dengan 3. X pangkat 3. Selanjutnya, makna tetapan kesetimbangan. 1. Apa sih maksudnya? Kalau misalkan reaksi seperti ini, kita menemukan kasus KC-nya, misalkan untuk soal nomor 1, KC-nya 3/10 pangkat 81 pada suhu 25 derajat Celcius. Itu maksudnya, reaksi ini dianggap berlangsung tuntas ke kanan. Atau dengan kata lain, ini cenderung bergerak ke kanan reaksinya ini. Bagaimana kalau kasus 2 seperti ini? KC-nya sangat kecil. Nah, maka ini maksudnya hanya dapat membentuk sedikit produk. Jadi ini dianggap tuntas ke kiri sebetulnya. Karena sedikit sekali produknya yang terbentuk. Justru lebih banyak reaktannya atau berlangsung tuntas ke kanan. Yang pertama. Yang kedua, meramalkan arah reaksi. Arah reaksi dapat ditentukan dengan memeriksa nilai KC. Quotient reaksi KC. Quotient reaksi itu adalah nisbah konsentrasi yang bentuknya sama dengan KC sebetulnya ya. Kalau KC sebetulnya konstantasi. Kalau KC itu sebetulnya perlakuan yang diberikan oleh seseorang. Oke, jika nilai KC-nya lebih besar daripada KC, berarti reaksi bersih berlangsung ke arah kanan sampai K sama dengan K. Jadi seperti ini cenderung berlangsung ke arah kanan. Jika K lebih besar daripada K, maka cenderung berlangsung ke kiri sampai Q sama dengan K-nya. Jika Q sama dengan K, nah ini maksudnya berarti campuran betul-betul dalam keadaan kesetimbangan. Selanjutnya, pergeseran kesetimbangan. Jika suatu sistem yang sudah membentuk kesetimbangan, misalkan ada sistem A, ini betul-betul sudah membentuk kesetimbangan dengan B, misalkan. Jika ke dalam sistem ini diganggu, jadi kesetimbangannya diganggu. Bagaimana cara mengganggunya? Nah ini misalkan konsentrasinya diubah. Jika konsentrasi diubah dengan cara konsentrasi bereaksinya diperbesar, konsentrasinya A-nya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Jadi kalau A-nya ditambah, nah konsentrasi A ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, akan membentuk B dengan jumlah yang semakin banyak. Jika konsentrasi bereaksi diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Jika konsentrasi A saya kurangi, maka kesetimbangan akan
bergeser ke A. Dengan kata lain, pada kesetimbangan yang baru, nilai A atau konsentrasi A akan semakin banyak. Sementara konsentrasi B akan semakin sedikit. Itu gangguan yang pertama. Gangguan yang selanjutnya, pengaruh tekanan. Jika pada A dan B dan saat membentuk kesetimbangan dengan B diganggu dengan cara tekanannya diubah. Misalkan tekanannya diperbesar. Kalau tekanan diperbesar, artinya volume wadahnya itu diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang koefisien gasnya kecil. Jadi bandingkan. Yang di sini koefisien reaktannya 2, sedangkan yang di kanan koefisiennya adalah 1. Maka koefisien yang lebih kecil ada di sebelah kanan, ada di B. Dengan demikian, jika tekanannya diperbesar atau volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, karena koefisiennya yang kanan ini lebih kecil. Jadi mana? Ya ini 1, ya ini 2. Karena bergeser ke arah kanan, pada kesetimbangan yang baru, konsentrasi yang kanan, konsentrasi B ini akan semakin banyak. Sementara konsentrasi A akan semakin sedikit. Jika tekanannya diperkecil atau dengan kata lain volume wadahnya diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya terbesar. Jadi kalau tekanannya diperkecil atau volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang besar. Maka kalau perlakuannya seperti ini akan menghasilkan kesetimbangan yang bergeser ke A ini, bergeser ke 2A. Dengan kata lain, dengan adanya gangguan seperti itu, A ini akan semakin banyak pada saat kesetimbangan yang baru. Sementara yang B pada saat kesetimbangan yang baru akan semakin sedikit. Nah, pengaruh komponen padat dan cair. Jika dalam sistem yang heterogen, penambahan atau pengurangan komponen yang berupa padatan atau cairan murni tidak mempengaruhi kesetimbangan, artinya tidak mengganggu kesetimbangan, tidak ada pengaruhnya. Berbeda dengan yang tekanan dan konsentrasi tadi. Gangguan yang selanjutnya, gangguan oleh suhu. Jika suhu dinaikkan, maka akan bergeser ke arah endoterm. Misalkan nih, A membentuk kesetimbangan dengan B, delta H-nya bernilai negatif seperti ini. Jadi A menjadi B itu delta H-nya negatif. Dengan kata lain, A menjadi B ini termasuk reaksi eksoterm. Jika suhu dinaikkan, nah, jika pada sistem ini suhunya dinaikkan ya, maka akan bergeser ke arah endoterm. Karena ke arah kanan ini eksoterm, maka ke arah kirinya, ke arah A ini adalah endoterm. Dengan demikian, kesetimbangan ini akan bergeser ke A. Dengan kata lain, pada saat kesetimbangan yang baru, A ini akan semakin banyak, sementara yang B semakin sedikit. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Jika misalkan pada saat kesetimbangan A dengan B ini, delta hanya minus, suhu sistemnya saya kurangin. Misalkan dalam wadah ini saya masukkan ke kulkas, maka suhunya semakin turun di wadah ini ya. Dengan kata lain, kalau suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm. Kalau suhunya diturunkan, saya masukkan ke kulkas sistem ini. Pada saat kesetimbangan yang baru, B lah yang akan semakin banyak konsentrasinya. Karena akan bergeser ke arah B, sistem kesetimbangan.
Selanjutnya gangguan yang selanjutnya mungkin katalis. Katalis ini tidak mempengaruhi kesetimbangan. Jadi kalau misalkan ada sistem kesetimbangan diganggu dengan diberi katalis misalkan, maka kesetimbangan itu tidak akan berpengaruh. Karena katalis hanya mempercepat laju keadaan setimbang, mempercepat laju reaksi. Semakin cepat laju reaksinya, maka laju kesetimbangannya akan semakin cepat juga. Tapi kalau sudah tercapai kesetimbangan, diganggu dengan katalis, maka tidak akan berpengaruh terhadap kesetimbangan tersebut. Nah, bagaimana penerapannya konsep kesetimbangan kimia dalam industri? Aplikasi yang pertama adalah proses pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, N2, bahan baku dari amonia adalah N2 dan H2. Dimasukkan ke dalam pabrik hingga akhirnya dihasilkan NH3. Ditambah katalis untuk memperbanyak produk dari NH3-nya, lalu dikeluarkan di sini. Yang pertama itu proses Haber-Bosch. Selanjutnya, yang kedua, pembuatan asam sulfat mengalami dengan proses kontak. Mula-mula belerang dibakar dengan udara untuk membentuk belerang dioksida. Lalu belerang dioksida akan dioksidasi lebih lanjut untuk membentuk belerang trioksida. Belerang trioksida dilarutkan dalam asam sulfat pekat untuk membentuk asam pirosulfat. Jadi SO3 dilarutkan di dalam ini untuk membentuk H2S2O7. Kemudian asam pirosulfat H2S2O7 ini direaksikan dengan air untuk membentuk asam sulfat pekat. Pada proses kontak digunakan suhu sekitar 500 derajat Celcius dengan katalis V2O5 dengan tekanan sekitar 1 atmosfer. Demikian untuk proses kesetimbangan pengaplikasiannya. Semoga bermanfaat.